Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami bersyukur kepadamu karena batu-batu hidup yang terpilih yang telah Kau persiapkan bagi kami semua sebagai tempat tinggal yang kekal bagi keagungan-Mu. Dari batu-batu hidup yang terpilih itu, Engkau mempersiapkan berkat dan rahmat bagi kami, kawanan domba-Mu, kawanan domba yang digembalakan oleh Sang Gembala terbaik, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Lipat gandakanlah di dalam gereja-Mu anugerah Roh Kudus yang telah Engkau berikan, agar umat yang setia kepada Putra-Mu yang telah menetapkan Santo Petrus sebagai batu karang, di atas batu karang ini Engkau mendirikan gereja-Mu melalui Kristus. Gereja-Mu senantiasa bertumbuh dalam ketaatan, kerendahan hati, dan kesetiaan pada ajaran yang benar demi kemuliaan nama-Mu, dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah pesta pemberkatan Basilika Lateran, atau disebut Basilika Santo Yohanes Lateran, yang merupakan katedral Roma, tempat tahta Santo Petrus ditempatkan sebagai kursi katedral, kursi dari Bapa Suci, Paus, siapapun Paus kita, tahta katedral ada di Basilika Lateran. Kita akan membaca bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Bacaan pertama dikutip dari kitab Nabi Yehezekiel, bab 47, ayat 1-2, dilanjutkan ayat 8-9, dan 12. Sekali peristiwa aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara
di laut asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut itu menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak pernah layu, dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita serukan Mazmur tanggapan dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 3, dilanjutkan ayat 5 sampai 6, dilanjutkan ayat 8 sampai 9. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan guncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan permusuhan di bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita baca bacaan yang kedua yang dikutip dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 9 sampai 11, dilanjutkan ayat 16 sampai 17. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang kita lanjutkan pembacaan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, Yesus berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini sebagaimana tadi sudah saya singgung di awal, merupakan pesta pemberkatan Basilika Lateran. Sejak tahun 1565 dirayakan di seluruh dunia oleh Gereja Katolik Roma. Mengapa? Karena Basilika Lateran merupakan basilika pertama yang didirikan dan kemudian didedikasikan dalam kaitannya dengan tahta Petrus. Basilika ini merupakan basilika pertama yang didirikan oleh Kaisar Konstantin di Istana Lateran, dan itu sudah terjadi pada tahun 324 Masehi, abad ketiga menuju ke abad keempat, masih abad ketiga, tahun 324. Awalnya pesta ini memang hanya dirayakan di kota Roma. Namun sejak tahun 1565, perayaan ini kemudian diperluas untuk seluruh gereja Katolik Roma yang tersebar di seluruh dunia dengan segala bahasa, suku bangsa. Untuk menghormatinya, gereja disebut sebagai gereja induk
semua gereja di Roma dan gereja-gereja di dunia ini. Gereja ini juga disebut sebagai tanda kasih dan kesatuan dengan tahta Santo Petrus yang memimpin gereja yang masih berziarah di dunia ini dalam peziarahan penuh kasih. Itu yang disampaikan oleh Santo Ignatius dari Antioquia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita pergi ke Lateran, beberapa waktu yang lalu saya berkunjung bersama para peziarah ke gereja ini pada bulan Juli 2024 yang lalu. Kalau kita mau masuk ke dalam basilika, di sana ada tulisan, ada relief yang besar disebut Gereja Lateran sebagai Mater et Caput Ecclesiarum, menjadi bunda dan kepala seluruh gereja-gereja. Maka kalau kita merayakan pesta pemberkatan Basilika Lateran, karena kita bagian dari ibu dan kepala gereja yang berpusat di Roma dan basilikanya bukan di Vatikan melainkan di Lateran. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita hubungkan pesta ini sebagai dasar Alkitabiah mengapa pesta ini dilaksanakan dalam gereja Katolik, sangat jelas. Dasar Alkitabiahnya sangat kuat, terutama yang dipilih oleh gereja Katolik Roma sebagai bacaan-bacaan pada perayaan liturgis pada pesta pemberkatan Basilika Lateran. Tadi kita sudah membaca kitab Nabi Yehezekiel memberikan satu paradigma. Basilika Lateran merupakan katedral bagi Bapa Suci atau Uskup Roma yang juga disebut Paus, dan peringatan ini memang sudah berlaku sejak abad keempat melalui penetapan Paus Silvester dan menjadi tanda persatuan dengan tahta suci Santo Petrus, bahwa kemudian dirayakan seluruh dunia baru tahun 1565, itu menegaskan bahwa tradisi suci yang sudah dimulai sejak abad ketiga, keempat, bertahan sampai hari ini dan sepanjang masa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yehezekiel yang di akhir kitabnya mendedikasikan beberapa bab untuk penglihatan bagi masa depan tentang umat Allah yang dipulihkan dan berkumpul di bait Allah yang baru. Secara khusus, Nabi Yehezekiel melihat sungai, bukan sungai yang nyata, tetapi sungai spiritual yang dalam penglihatan itu mengalir dari bait suci yang baru dan kemudian memberi daya kehidupan dan kesembuhan. Air yang mengalir dari bait Allah yang baru itu menjadi tanda air baptis yang menjadi pintu gerbang bagi kita untuk masuk ke dalam rahasia dan rancangan keselamatan Allah Bapa di dalam Putra dan Roh Kudus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam penglihatan Nabi Yehezekiel digambarkan dalam bacaan pertama menjadi tanda dan digenapi gereja
yang merupakan bait suci sejati, tempat Roh Kudus mengalir keluar sebagai sungai pemberi kehidupan di bawah tanda-tanda sakramen. Mulai dari sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen pengurapan suci bagi yang sakit, sakramen pengampunan karena pertobatan, sakramen penguatan, dan sakramen perkawinan, serta sakramen imamat. Itulah aliran-aliran kehidupan yang memberikan tanda hidup dan kesembuhan. Yesus sendiri menyucikan bait Allah dari pribadi-pribadi yang dikuasai oleh ketamaan dan keserakahan dan hanya memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Maka terhadap orang-orang yang menyalahgunakan gereja untuk kepentingan-kepentingan pribadi, Yesus memberikan teguran yang keras. Kemarahan Yesus, tapi kemarahan bukan karena kalap, melainkan kemarahan karena cinta akan rumah Allah menghanguskannya. Api cinta kasih itu yang mendasari kemarahan Kristus kepada orang-orang yang menyalahgunakan gereja hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita dipanggil sebagaimana diwartakan dalam bacaan yang kedua untuk hidup sebagai bait Allah, bait Roh Kudus, dan kita adalah tubuh Kristus, Kristus sang kepala. Kita anggota-anggota tubuhnya dipanggil untuk terus menjaga kehidupan ini di dalam kekudusan. Syukur pada Allah, Gereja Katolik Roma masih dengan setia dan akan selalu setia menghidupi tradisi dan ajaran suci ini sesuai dengan yang ditulis di dalam kitab suci. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan cahaya Kristus dalam semangat kehidupan, kesembuhan, kerukunan, kedamaian, persaudaraan sejati yang dibangun atas dasar Kristus, sang kepala gereja, kita anggota-anggota tubuhnya, dijiwai Roh Kudus, milik Bapa, gereja yang dibangun atas dasar Petrus sebagai batu karang. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.